فزعم أن الأخلاق لا تتغير واستدل فيه بأمرين أحدهما أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهرة فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ولا القبيح يقدر أن يحسن ولا القبيح يقدر على تحسين صورته فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى والثاني أنهم قالوا حسن الخلق يجمع الشهوات والغضب وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فإنه قد لا ينقطع عن الآدمي فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فإن المطلوب هو قطع النفات قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar, anja'alana musliman, anja'alana mu'minan. Allah telah menjadikan kita muslim, mukmin yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini disunnahkan bertabkir, bergegas pergi ke masjid untuk beriktikaf, membaca salawat, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mempersiapkan diri kita mendengarkan kedua khutbah, melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal baik ini diterima oleh Allah, dijadikan amal baik yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, langsung kita di dalam pembahasan bayan qabolil akhlak litaghyir bitariqir riyadhah. Akhlak seseorang itu bisa tak berubah. Orang yang mempunyai akhlak yang tidak baik bisa tak berubah menjadi baik. Atau orang yang tidak baik, bagaimana cara memperbaikinya? Ini yang bakal dibahas. Kata Imam Ghazali, akhlak yang tidak baik itu bisa dirubah, tapi dengan riyadhah, dengan dia berusaha bersungguh-sungguh menjadikan diri dia baik, dengan dia berusaha berriyadhah, berusaha untuk memperbaiki dirinya mempunyai akhlak yang baik. Bisa dengan berkumpul dengan orang baik, dia melihat, dia meraktekkan apa yang dipraktekkan oleh orang baik, atau dengan dibimbing oleh guru, atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan dia dari kecil akhlaknya yang bagus. Itu bisa diperoleh. Ba'dha man ghalabatil batalah, orang yang nakal, orang yang mempunyai akhlak yang tidak bagus, sulit untuk bermujahadah dan berriyadhah. Sulit dia untuk merubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Dengan apa? Tazkiyatin nafas wa tahdzibil akhlak. Jadi kalau akhlak kita tidak baik, apalagi yang akhlak itu sudah tertanam di dalam hati kita, sulit sekali nak merubah menjadi orang baik, sulit. Falam tasmah nafsuhu, seperti contohnya wong pendek nak berubah jadi tinggi, sulit, tak bisa jadi tinggi. Atau wong yang tinggi berubah jadi pendek, itu sulit kata Imam Ghazali. Sebab manusia ini ada dua rupa. Ada rupa secara zahir,
badan kita, fisik kita, rupa zahir. Ada rupa secara batin. Nah, akhlak itu munculnya dari rupa kita secara batin. Bukan rupa zahir ini, bukan. Rupa yang batin. Wujud kita yang secara batin, ruh kita. Kalau ruh kita itu bagus, otomatis akhlaknya bagus dewe. Kalau batin kita tidak bagus, maka dia tidak bagus semuanya. Jadi balik-baliknya ke batinnya. Annal khuluq suratul batin. Akhlak itu fisik kita yang batin, ruh kita. Seperti postur tubuh kita, badan kita. Badan kita itu tidak bisa berubah. Wong yang badannya pendek, walaupun olahraga, dilatih mak mana untuk jadi tinggi dah baca. Setelah umur 22 tahun atau 20 tahun. Kalau kamu nak jadi tinggi, waktu masih kecil dulu tinggi kelak. Masih umur 18, 19 bergantunglah kamu. Banyak minum susu, banyak minum apa. Anak kita Ustaz, aku ni pendek Ustaz, pengen tinggi kan. Tunjuki dia susu yang bagus. Jangan susu yang campur-campuran, susu yang pakem gitu. Suruh dia bergantung, insya Allah jadi tinggi. Tapi kalau umur 30, 40, itulah postur tubuh gitu. Tarik lama mana dah bakalan tinggi gitu. Dah bakalan pacak tinggi. Nak minum susu sekelas apa pun tak tinggi-tinggi lagi. Nah, jadi wong yang tinggi dah jadi pendek. Gitu juga wong yang tinggi dah jadi pendek. Wong yang pendek dah jadi tinggi. Begitu juga walal gobi yakdir tahsin suratihi. Wong yang gayanya tidak bagus, tidak bisa membaguskan. Injuk ilah pupu, habis mandi balik normal lagi. Fakadzalikal gubhul batin. Begitu juga batin. Jadi fisik kita batin, ruh kita. Ruh kita kalau bagus, memang dari sananya bagus, akan muncul yang bagus-bagus. Jadi wong yang akhlaknya tidak baik itu menunjukkan batinnya tidak bagus. Bisa tidak dirubah? Nah, ini ulama khilaf. Kalau yang tadi mengatakan tidak bisa dirubah. Annahum qalu husnul khuluq yagma' syahwat wal ghadab. Faqad jarabna dzalika bitulil mujahadah. Kami sudah nyoba, kata Imam Ghazali, dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Wa arabna dzalika min muqtadal mijah wa taba. Dari watak dia itulah. Layan gotib minal adami istighat tagri'id zaman. Walaupun kita sungguh-sungguh, waktu yang panjang kita sulit merubah akhlak yang baik itu. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya akhlak itu tidak bisa berubah. Panakulu, kalau menurut kami, laukanatil akhlak la taqbalu taghyir. Seandainya, jadi kalau tadi ngatakan akhlak itu tidak bisa berubah. Kalau wong dari kecilnya lah terbiasa tidak baik, sampai ketuanya tidak bakalan baik. Kalau wong dari kecilnya terbiasa baik, maka dia berusaha, dia akan menjadi baik. Karena ini pengaruh daripada batinnya. Jadi akhlak itu tidak bisa berubah menurut yang pertama tadi. Nah, Imam Ghazali bantah ini. Kalau itu akhlak itu tidak bisa berubah jadi baik, habislah cerita nasihat wasiat Ustaz ceramah ini. Ustaz-ustaz ceramah, majelis-majelis ta'lim ini tujuannya memperbagusi akhlak manusia. Kalau itu udah usah ceramah lagi Ustaz. Kenapa? Yang hadir itu ya, kalau yang hadir wong nakal tulah dia. Makanya Imam Ghazali laukanatil akhlak la taqbalu taghyir. Kalau seandainya kita ikutkan pandangan yang tadi yang mengatakan akhlak itu tidak bisa berubah, la batalatil wasaya wal mawaid wa ta'dibat. Maka percuma baik kita tunjuk nasihat, percuma baik kita tunjuk mauidhah, percuma baik kita didik. Sebab manusia itu tidak bisa berubah. Jadi tak kata artinya ustaz ceramah, buat apa ceramah, majelis-majelis ini buat apa? Majelis taklim ini untuk mendidik manusia. Tujuan majelis taklim ini dapat ilmu gitu. Oh jangan macam itu akhlak yang tidak baik. Tahu gitu. Berubah akhirnya wong agak hati-hati. Oh jangan kau macam itu, yang macam ini tidak baik, yang bagus macam ini. Berubah lagi. Sehingga banyak wong yang tobat di majelis taklim. Siapa yang hadir majelis taklim banyak berubah. Tadi akhlaknya sangat.
Tadi sifatnya dah benar. Setelah dia berkumpul, hadir majlis ta'lim, lah sebulan, 2 bulan, berubah jadi baik. Banyak yang macam itu. Berarti akhlak itu bisa berubah. Walamma qala Rasulullah SAW. Rasulullah berarti kalau dia mengucapkan hadis, Rasulullah salah dalam hadisnya. Hasinu akhlakakum. Bagusi akhlak kalian. Berarti yang dari tidak bagus, dirubah menjadi bagus. Kenapa? Karena akhlak itu bisa berubah. Kalau kita katakan akhlak itu tidak berubah, salah. Nabi katakan hasinu akhlakakum. Karena akhlak manusia itu tidak bisa berubah. Padahal akhlak itu, kata Imam Ghazali, bisa berubah. Wong yang tidak baik akhlaknya, bisa berubah jadi baik. Pacak dirubah. Mana cara ngobahnya? Tergantung kuat wataknya atau tidak kuat wataknya. Kalau wataknya sudah, watak yang tidak baik itu sudah ngakal, sulit. Kayak kita mengisikan karat. Kalau karatnya cuma segaris 2 garis, amplas baik, tiup. Dengan becet lagi kelar. Tapi kalau ngagat sampai ke dalam-dalam, tak baca lagi, sulit. Sulit yang digobah. Jadi balik ke watak dia, sudah mengakar dalam atau belum akhlak yang tidak bagus itu. Kalau akhlak yang tidak bagus itu belum terlalu mengakar, maka masih gampang dimudah dirubah. Wa kaifa yunkir hadza fi haqqil adamin? Kenapa kamu tidak percaya akhlaknya manusia itu bisa berubah? Hewan lagi baca berubah. Wa taghyiru khalqil bahima yumkin. Hewan baca dirubah. Burung. Tadinya masuk kandang bunyi lagi dah nombor sana nombor sini, burung liar. Burung perkutut tapi sama pawangnya pagi dimandikan, injuknya makan. Wong yang pintar ini ngurusnya nih. Siraminyo makan, injuknya pisang, celupkan madu. Ini burung. Besok diajarnya setelnya kaset. Lama-lama bunyi burung ini. Hebat tadi. Burung lagi baca berubah. Kudo. Tadi tu kudo liar, dia tidak baca ditunggangi. Kalau ditunggangi naik ngamuk-ngamuk dia. Cekel oleh pawangnya. Kemudian diajari oleh pawangnya berjalan. Kudo tadi keliling. Makanannya diinjuk lemak. Akhirnya berubah. Singo sama macan. Tadi jingok kita, cokotnya gitu. Panggil pawangnya, kosoi pawangnya. Injuk daging saidah. Oh, habis kosoi tidur. Injuknya susu pula. Langsung jadi kawan gitu. Langsung jadi akhlak baik. Duduk, uji bosan duduk, nunggulah kawan tadi. Ingo ya do, apa tidak giginya, apa lompong galau itu. Masih banyak gigi. Kenapa? Digobah oleh pawangnya. Jadi setiap hewan itu ada pawang. Cuman siko ada kata pawang, keledai. Keledai itu paling lolonya hewan, ada kata ujian pawangnya. Buaya lagi ada pawangnya. Nah, ada tahu kalau antum banyu ada beda. Carilah dewek jawabannya. Anda belum tahu itu. Nah, jadi kalau hewan itu ada pawangnya, kalau pawang buaya. Tiupnya banyu tu datang kalau buaya, je makan. Iwak belantung, kosoknya nugut, je makan. Cuman kalau ngosok, kamu cetuknya. Ya dah. Macan, undangnya, kosoknya, suruh tidur. Tidak je makan. Kau tu makan kata macan, ngosok baik katanya. Nah, jadi hewan itu pacak berubah. Dari hewan liar menjadi hewan yang tidak liar. Buktinya kan banyak kan. Kamu jengok di Dubai sana tuh, mainan dia tuh bukan kucing. Macan-macan besar itu, cuman makanannya besar. Kalau kita orang tak kaya, tak baca. Makanannya daging, susu, madu, minumannya. Makan yang kalah kita. Kita makan sayur, dia makan daging. Pawangnya tadi ngenjuknya. Kalau pawang tidak ngenjuk makan, pawang jadi makanan sama dia. Jadi hasilnya apa dia? Kalau hewan baik, pacak berubah. Apalagi manusia. Ini pandangan Imam Ghazali. Jadi pendapat yang pertama itu watak akhlak manusia itu sulit dirubah. Kata Imam Ghazali, kalau watak manusia itu sulit berubah, buat apa Ustaz ceramah? Buat apa Nabi ngatakan dalam hadis hasinu akhlaqakum? Bagusi akhlak kalian. Berarti nasihat-nasihat itu percuma galau. Kenapa? Kalau wong sudah wataknya tidak bagus, akhlak tidak bagus, tidak usah berubah. Itu juga salah. Jangankan manusia, kata Imam Ghazali, hewan lagi pacak berubah. Wa taghyiru khuluqil bahima mungkin. Iz binaklil bazi minal istihash ilal unsi. Burung
yang sangar, yang liar. Pacak dijadikan burung itu Cina. Wal kalb, anjing. Minasyarah, dari makan yang serakah, makan begawi anjing. Ila ta'adub wal imsak wat takhliyah, sampai anjing itu jadi anjing peliharaan. Banyak anjing peliharaan. Bahkan hidungnya anjing itu tajam. Pelisi-pelisi banyak miara anjing. Anjing peliharaan pelisi itu, yuk makan. Daging terus makanannya. Kakek kalau lah dibutuhkan, anjing itu suruh nyium. Dia pacak tahu. Kenapa? Karena indera penciumannya anjing itu kuat. Sebenarnya indera penciuman yang paling kuat itu bukan anjing. Ada lagi, cacing. Cacing itu paling nomor satu. Di mana ada bangkai dia tahu. Ini kandang gawat baru, wong dikuburkan katanya. Datang dia. Ngapain tak pakai cacing? Cacing tu lembet jalannya. Kalau pelisi pakai cacing, kapan kelarnya? Suruh berjalan, nyari dia di mana tempat narkoba apa dia. 3 tahun lagi, wong lah berlari ke Amerika sana. Lang hitung duit, bandarnya dah ketahuan. Kalau anjing cepat, makanya mati anjing. Sebenarnya, kalau indera penciuman yang paling kuat hewan itu adalah cacing. Karena dia tak ada berkaki, beda pakai wong. Coba dia kalau berkaki, cacing berkaki, pakai wong. Wal faros, kuda. Minal jimahi ila salasah wal ingiat, kuda liar. Dicekal oleh pawangnya, tinjuk makan. Pawang yang ngawekin, yang ngerti, yang tidak ngerti dah baca. Makanya yang mendidik akhlak yang baik itu pawangnya, ustadznya. Kalau bukan ustadz dah baca, mengajari wong akhlak baik, pawang. Ngajari hewan jadi baik, pawang. Ustadznya, gurunya, tahu caranya. Kau ni galak emosi, galak marah. Benarnya, jangan marah kecuali dibutuhkan. Kalau dibutuhkan marah, marahlah. Jadi bukan artinya dia menghancurkan sifat marah, sifat serakah. Sifat serakah itu masih ada. Cuman dia tuh, kalau kita lapar, yuk makan. Makan. Kalau tak nafsu makan terus, mati gitu. Kalau dibutuhkan marah, marah. Tapi jangan banyak marahnya, 1 kilo baik. Nah jadi, watak-watak yang tidak baik itu diatur menjadi baik, menjadi bagus. Wal qaulul kasyif lil ghita andalika annagul. Al mawjudat alam semesta mungosimu ila malamat khalil adami wa ikhtiyari fi aslih wa tafsili kasama wal kawakib. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah, ada yang pacak dicekal oleh manusia, ada yang tidak pacak dirabu oleh manusia. Ada yang pacak dikuasai oleh manusia, ada yang pacak tidak. Kayak planet bintang, manusia tidak bisa ngerubahnya. Kayak langit, manusia tidak bisa ngerubahnya. Bal a'dha'ul badan dakhilah wa kharij wasail ajza'il hayawat wa bijumlah kullu ma hasilun kamilun wa qafil faragh min wujudihi wa kamalihi ila ma wujida wujudan naqisan. Naam al-jibilat mukhtalifah ba'duha syari'atul qabul. Kadang-kadang ada wong yang gampang berubah, ada wong yang sulit berubah. Sebabnya dari apa dia gampang berubah? Sebabnya dari watak dia yang lemah. Sebabnya ngapa jarang sulit berubah? Karena sifat-sifat ini sudah mengakar dalam batinnya. Jibilat, watak manusia itu beda-beda. Yang sebagian wong wataknya syariatul qabul, gampang nerimo. Wa ba'duha bati'atul qabul, lambat nerimo. Ada wong cepat paham, ada wong yang lambat paham. Di kalangan kita ada yang pintar, diajarkan sedikit be langsung tap nyambung. Ngerti? Ada yang berkali-kali tidak nyambung-nyambung. Jadi watak kita ini beda-beda di situ. Kenapa kok bisa beda? Walikhtilafihima walikhtilafiha sababani. Ada yang budak pintar, baru guru nyekel kapur ngomong baik, sudah paham omongan guru tadi. Pintar dan saat kawan akun saat pintar. Ada sebagian wong tadi tu guru lah nyelaskan lah temuntah-muntah, guru lah tergolek, belum paham. Ada yang macam itu. Jadi ada manusia yang cepat menangkap ilmunya, cepat menangkap akhlak yang baik, dia cepat menangkap. Ada yang lambat.
Kenapa bisa berbeda-beda? Kan karena kita makanan kita di samo galo. Makan nasi galo gitu. Kenapa beda? Ada dua sebab yang menyebabkan dia berbeda. Sebab pertama, kekuatan watak, quwwatul ghariziyah, aslul jibillah wa amtidatu muddatul wujud. Fa inna quwwatash syahwa wal ghadab wa takabbur mawjuda fil insan. Kekuatan watak yang tertanam dalam hatinya, bibit-bibit yang ada. Kita ni dari semeci fitro kita dilahirkan, ada bibit galau gitu. Bibit baik ada, bibit jahat ada. Bibit apa pun jauh, bibit nafsu ada. Bibit malaikat ada. Makanya kata Imam Ghazali itu manusia itu mempunyai 4 bibit. Bibit malakutiyah, bibit menjadi malaikat. Pacak kita jadikan malaikat. Kalau bibit ini kita sirami, kita kembangkan, maka dia bakal jadi orang baik. Dari kecil tadi itu. Bibit yang lain mati kalau. Ada lagi bibit apa dia? Bibit hayawania, macam hewan. Makan tidur kawin, makan tidur kawin. Otaknya isinya itu be. Mana makan lemak, habis makan kawin. Itu otaknya macam itu be isinya. Nah kalau bibit ini yang tidak bagus matikan. Mana tak matikan, jangan kita ikuti. Bibit yang kedua sabuiyah, buas. Punya wong nak dimbek. Tak boleh jengok wong kayo tu. No, kawan ni punya apa? Payu mbek hartanya. Ini buas ini namanya. Ada bibit itu sama kita. Kalau kita kembangkan, makin jadi. Apa dia lagi? Bibit syaitoniah. Bibit setan. Akar-akar bibitnya ada kalau. Bibit bagus sama bibit tidak bagus, ada tanam dalam hati kita. Kalau kita rawat yang baiknya, musnahkan yang tidak baiknya, hilang yang tidak baiknya. Maka kita jadi orang baik. Jadi balik sama diri kita dewe. Sebenarnya diri kita dewe, yang nyiraminya apa dia? Nasihat-nasihat, pergi majelis. Tanya orang pergi majelis, habis metu dari majelis, lemak dah majelisnya. Tidak ingat kalau apa yang dia omong Ustaz, ko'onya apa? Kurang sambalnya Ustaz, nasi atau kuang kuning. Itu yang dia ingat ke orang. Akhirnya ilmu tadi tak nyampe. Mana dia nak mendidik diri dia? Kita ni pergi majelis, pergi ke tempat tujuan membagusi diri kita. Dengar dari orang lain yang ceramah, khotib ini kita dengar ke ilmunya. Nah membagusi diri kita. Kalau kita dengar nasihat tadi kita tidak simpan, sehingga tidak ingat sama ilmu, mana kita nak nyirami batin kita. Jadi usahakan di mana tempat kita berada, ilmu yang disampaikan itu kita dengar untuk mengobati penyakit kita. Walaupun kita ustaz, karena dia butuh dengan siraman. Hati ini bagaikan daun, bagaikan tanah. Di situ ada batang. Dengan nasihat tadi masukkan sirami. Lama-lama berkembang. Lama-lama berkembang. Jadi ini. Watakabur mawjuda fil insan walakin as'abuha amron wa asaha ala taghyir quwwatus syahwa. Jadi akhlak yang baik ada di batin kita. Akhlak yang tidak baik ada juga yang di batin kita. Gimana kok susah mencabut akhlak yang tidak baik? Karena sudah merakar di dalam-dalam, dibelit oleh syahwat. Batang kayu sama rumput. Yang mana paling lemak nyabutnya? Rumput. Rumput itu tangan sikok benar. Ting, cabut. Coba batang kayu, batang manggo, cabutlah kamu. Makin mobil lagi belum tentu baca. Kenapa sebabnya? Karena orang akar di bawah kuat diikat oleh tanah. Itu juga diikat oleh nafsu gitu nah tanah ini. Nafsu kita yang ngikatnya sehingga tariklah dia bakal keluar. Sulit jadi ngajarinya. Nafsunya yang besar. Nafsu ini adanya di badan kita kata Imam Ghazali semenjak kita lahir. Budak kecil itu, kecil-kecil ada nafsu. Belum ada sifat marahnya. Belum galap gocor bayi, belum gocor min-min, belum. Tapi sifat syahwatnya sudah ada. Kalau sifat nafsu tadi itu kuat, maka dia mengakar, mengikat sifat akhlak yang tidak baik. Sehingga akhlak yang tidak baik itu sulit dikeluarkan. Jadi macam itu. Fa innaha aqdam wujudan. Karena syahwat ini, dia berada dari semenjak kita lahir. Syahwat itu bukan nafsu baik, keinginan. Ingin pengen ini duniawi ada nafsu.
Itu sudah ada semenjak kita lahir. Idis sabiyu, karena anak kecil. Fi mabda'il fitrah, dari semenjak dia lahir, tuhlagu lahu syahwah, sudah ada syahwatnya. Budak kecil itulah ada nafsu. Cuman kecilnya nafsunya. Cuma ba'da sab'a sinin rubbama yuhlaqu lahul ghadab. Setelah 7 tahun baru ada pacak marah budak kecil itu. Kalau masih umur 2 tahun belum pacak marah. Belum pacak marah, apalagi masih bayi. Tapi nafsunya lah ada. Maksudnya bibitnya sudah ada. Jadi yang paling nomor 1 yang ada di badan kita ni nafsu, syahwat. Makanya syahwat ini bisa merusak akhlak kita. Wa ba'da dzalika yuhlaqu lahu quwwatut tamyiz. Nah, setelah umur-umur berikutnya baru ada yang namanya tamyiz, kekuatan. Asbabus tsani, sebab yang kedua, kenapa ada wong yang gampang paham, gampang tidak paham? Sebabnya apa dia? Annal khuluq qad yata'akkad bi kasratil amal bi muqtadahu. Akhlak yang baik itu dia akan menjadi kuat kalau sering dipraktekkan. Tengok ada orang tua, langsung tegak, salaman. Tengok ada ini. Nah, sering dipraktekkan lama-lama terbiasa dia. Kalau kita terbiasa dari kecil sudah akhlak baik, dari kecil, makanya ada budak-budak kecil itu kita ajari. Ala bisa itu karena biasa. Kalau kita nak nuo, sudah tua, saruk batang kayu tu, pohon yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang harga juga. Waktu dia masih kecil, kamu putar ke? Yui kayu. Ya kebesak dia berputar-putar batang itu, pelitkan ke sini. Dari kecil tapi waktu dahannya, waktu dahannya itu masih lembut. Tapi kalau lah tua, lah besar, putar ke sini, patah dia. Gantungnya apa lagi, lebih patah. Nah, jadi dengan kebiasaan yang dia lakukan, dia ajaran dari kecil itu, dia akan mempengaruhi dia. Makanya ngajari wong itu paling lemah budak kecil. Kalau lah tua ni masuk koping, apalagi lah uzung. Dengan sepoi-sepoi yang ini nyendai-nyendai tidur dia. Lah tua. Tapi tetaplah pergi majlis, walaupun tidak ngerti, tapi dapat pahalanya. Annal khuluq qad yata'akkad bi kasratil amal bi muqtadah wa ta'alahu wa bi'tiqad gauni hasanan mardiyan wan nasu fihi ala arba maratib. Ma'asyiral hadirin, jadi kesimpulannya akhlak manusia itu bisa berubah. Kenapa sebabnya bisa berubah? Anugerah yang diberikan oleh Allah. Kemudian bisa berubah dengan dididik oleh seorang guru, diajari oleh guru. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan kita pengen berubah menjadi baik. Sebab wong yang mulia ini, wong yang punya akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah akhlak yang baik. Mudah-mudahan kehilapan, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Jadikan hamba yang taat, hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.